Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun tempat kalian berada. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Hatamimi. Saya dari SMA Negeri 109 Jakarta dan lebih tepatnya siswa kelas 12-7. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas daripada Bapak Sofyan Hidayat selaku guru mata pelajaran informatika kelas saya dan juga ya guru informatika SMA Negeri 109 Jakarta. Jadi teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih itu Arduino Uno. Baik, ya tanpa banyak bicara langsung saja kita ke dalam inti pembahasannya. Oke teman-teman, apa sih itu Arduino Uno? Jadi Arduino Uno adalah sebuah microcontroller yang sangat populer di kalangan pemula dan profesional tentunya. Arduino Uno ini sendiri adalah suatu papan pengembangan atau papan sirkuit yang mudah digunakan dan sangat fleksibel. Yang mana Arduino Uno ini memungkinkan Anda untuk membuat sebuah proyek elektronik dan interaktif. Jadi kalau singkatnya ya, Arduino Uno ini tuh adalah papan sirkuit yang dimana bisa menunjukkan atau membantu kita jika kita ini tuh ingin mempraktekkan bagaimana sih proyek elektronik itu bekerja, tapi dalam skala yang mungkin ya tidak terlalu besar, ya tidak terlalu kompleks lah gitu teman-teman. Kemudian next slide yaitu adalah spesifikasi dari Arduino Uno itu sendiri. Jadi untuk microcontrollernya ada di Atmega 328P. Dan juga ada memorinya. Bisa kalian lihat sendiri, yaitu ada flash 32 KB Atmega 328P, SRAM 2 KB Atmega 328P, sama EEPROM 1 KB Atmega 328P. Dan ada pula input atau output dari spesifikasi Arduino Uno itu sendiri, yaitu ada digital I/O pins, yaitu ada 14 pins dan 6 dapat digunakan sebagai PWM. Ya, kemudian ada analog input pins, yaitu ada 6, terus ada DC current per I/O pin, yaitu 20 mA. Baik teman-teman, langsung aja kita ke slide komponen-komponen yang ada di Arduino Uno ini. Jadi yang pertama ada microcontroller Atmega 328P, yaitu otak dari Arduino Uno menjalankan program yang Anda tulis. Jadi ya microcontroller itu sebagai otaknya lah dari si Arduino ini. Jadi ya bisa melancarkan apa sih proyek yang pengen kalian lakukan di papan sirkuit Arduino Uno ini. Yang kedua itu ada USB konektor. Nih, kalian mungkin bisa lihat gambar di sebelah. Ya pokoknya kalau dari kalian sebelah kanan ya, itu kan ada yang pojok kiri, itu kan ada yang paling gede tuh kotaknya tuh. Nah itu tuh USB konektor atau ya suatu konektor lah, USB konektor yang bisa menghubungkan si papan sirkuit Arduino ini tuh ke laptop kalian atau ke PC kalian gitu. Fungsinya untuk apa sih? Ya supaya program yang sudah kita buat di laptop, codingannya bisa disampaikan ke Arduino Uno ini, yang mana nantinya akan diproses oleh si microcontroller Atmega 328P-nya ini. Yang ketiga ada power connector, yaitu untuk menyalakan Arduino Uno dengan sumber daya eksternal. Jadi power connector itu sendiri ya suatu komponen yang berfungsi sebagai powering. Jadi itu kayak ya untuk kita nyalain atau kita matiin dari si Arduino Uno-nya ini gitu. Dan yang terakhir yaitu ada digital I/O pins. Nah, pins yang dapat digunakan sebagai input atau output digital. Nah ini nih, I/O pins ini tuh benar-benar berperan penting dalam papan sirkuit Arduino Uno ini. Nah mengapa demikian? Ya karena kalau misalkan tidak ada papan pins ini, kalau misalkan kalian lihat gambarnya lagi, itu tuh ada di bagian paling bawah tuh, yang ada banyak kotak-kotak kecil tuh. Nah itu tuh fungsinya buat kita, misalkan kita pengen menjalankan suatu program elektronik. Nah, kita tinggal masukin, misalkan ambil contoh tadi nih yang saya kasih tahu di slide sebelumnya ya, kayak LED lah, kita pengen ngebuat sebuah program menyalakan lampu LED lah gitu. Nah, kita tinggal masukin sesuai positif ataupun negatifnya di
I/O pin saya itu. Jadi nanti tinggal kita buat programnya di komputer, kita sambungin ke USB konektor. Nah, terus microcontroller udah siap nerima, baru kita nyalain power konektornya. Jadi ya bismillah ya, program yang bakal kalian jalanin itu bakal terwujud gitu teman-teman. Baik teman-teman, ada pula fungsi dan kegunaan dari Arduino Uno ini sendiri. Yang pertama itu bisa membaca data. Arduino Uno dapat digunakan untuk membaca data dari sensor seperti sensor temperatur, sensor cahaya, dan sensor jarak. Yang dimana hal ini dapat mempermudah ketika kita memproyeksikan suatu proyek elektronika ke kehidupan yang nyata lah gitu teman-teman. Yang kedua, dapat mengontrol perangkat. Arduino Uno dapat mengontrol perangkat seperti motor, LED, dan juga buzzer. Dan yang ketiga, ini benar-benar paling penting lah, yaitu dapat membuat proyek interaktif. Arduino Uno dapat digunakan untuk membuat proyek interaktif seperti robot sederhana, sistem keamanan, dan alat musik. Tuh kan, bahkan alat musik aja bisa kita buat di dalam sebuah papan sirkuit yang mungkin relatif kecil, bahkan kurang dari telapak tangan saya gitu loh. Jadi benar-benar amazing banget lah Arduino Uno ini. Makanya nggak heran aja gitu kan digunakan untuk para pemula seperti kita dan juga para profesional, bahkan masih sering menggunakan papan sirkuit Arduino Uno ini teman-teman. Bagaimana sih cara kerja dari Arduino itu sendiri? Yang pertama itu menulis kode. Anda menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman Arduino Uno. Jadi kalian yang paling pertama yaitu kalian nulis dulu codingannya di laptop kalian. Jadi tuh kalian mau buat apa-apanya gitu gimana. Kemudian yang kedua, mengunggah kode tersebut dengan sambungan USB konektor sebagai ya penyambung ataupun media penyambung dari laptop kalian atau PC kalian ke papan sirkuit Arduino kalian. Nah, yang ketiga yaitu memproses kodenya. Microcontroller Atmega 328P memproses ke kode pemrograman dan menjalankan instruksinya. Jadi benar-benar ya, setelah kita udah ngekonekin melalui USB konektor, otomatis si microcontroller Atmega 328P ini langsung memberikan suatu komando untuk setiap komponen-komponen yang ada di Arduino Uno ini. Nah, ada apa aja sih aplikasi yang bisa kita lakukan lah, kita terapkan menggunakan Arduino Uno ini? Yang paling pertama itu ada otomatisasi rumah. Terus ada robot, ada alat musik, kemudian stasiun cuaca, sistem keamanan, dan proyek seni interaktif. Bahkan ada banyak hal-hal yang lain lah yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan papan sirkuit Arduino Uno ini teman-teman. Ada pula keunggulan dari Arduino ini. Yang paling pertama yaitu mudah dipelajari. Bahasa pemrograman Arduino Uno ini mudah dipahami bahkan bagi pemula. Yang kedua, fleksibilitas tinggi. Arduino Uno dapat digunakan untuk berbagai proyek, mulai dari proyek yang sederhana hingga yang sangat-sangat kompleks teman-teman. Yang ketiga, harga sangat terjangkau. Arduino Uno relatif murah sehingga dapat diakses oleh semua orang. Ya jadinya ya inti dari keunggulan Arduino Uno ini yaitu ya dari kalangan apapun, entah itu pemula atau profesional, itu bisa menggunakan Arduino Uno ini sebagai media memproyeksikan proyek elektronik yang ingin kalian lakukan atau ingin kalian buat gitu. Baik teman-teman, nampaknya kita sudah lebih dekat dari akhir penjelasan saya pada video kali ini. Baik untuk dari sisi kesimpulan, Arduino Uno adalah suatu alat yang hebat untuk belajar tentang elektronik dan pemrograman. Arduino Uno ini adalah platform yang mudah digunakan, fleksibel dan terjangkau yang dapat digunakan untuk berbagai proyek. Jika Anda ingin memulai perjalanan dalam dunia pemrograman microcontroller, Arduino Uno adalah pilihan yang sangat baik. Jadi kalau misalkan kalian penasaran lah gitu, kok bisa tiba-tiba kayak semua alat kok bisa jalan sendiri dan lain sebagainya. Kalian misalkan ngeliat nih vacuum cleaner nih, contoh paling gampang lah, vacuum cleaner yang robot itu nih kan suka jalan sendiri. Nah itu tuh kalau misalkan kalian pengen mencobanya gitu, pengen membuat tapi versi yang lebih sederhananya, yaitu ya bisa menggunakan microcontroller ini
yaitu Arduino Uno, teman-teman. Ya, nampaknya cukup sekian dari paparan ataupun penjelasan saya pada video kali ini. Mungkin ya kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, dan bye-bye.